Ya udah mulai tuh. Gue ngapain sih di sini? Ini nama acaranya Yol Podcast. Apa? Yol Podcast. Yol Podcast. Yoi. Jadi podcast gue tuh ngebahas soal industri musik, tapi dari point of view bukan musisi doang. Iya. Jadi orang-orang yang ada di industri musik tuh di balik layarnya tuh entah dia sound engineer kayak manajer kayak atau orang media, pokoknya selama lu terlibat di industri musik, lu bisa ngomong di sini. Iya. Cuman ini kalau lu tanya, gue jawab dari perspektif gue ya. Iya, lu kan jadi ini kenalan dulu, jadi teman gue namanya Delas. Jadi dia ini yang me-arrange apa sih namanya? Media publisher. Iya, media publisher ke radio dan teman-teman. Oke, jadi kalau ada rilis online TV lah pokoknya. Kalau ada rilis lagu baru, orang ini yang ngurusin ke semua media sama radio. Alhamdulillah. Dari tahun 2000 ya? Tahun kakak juga sih, fit gue tahun 2013 sih mainan gue. Jauh banget dong berarti. Zaman gue masih di radio. Zaman media kan masih belum sehebring sekarang. Oke. Jadi dulu gue fokusnya memang radio dulu sih emang. Radio dulu sih. Lo dulu penyiar? Gue dulu penyiar. Di mana? Jadi MD. Penyiar di mana? Di Surabaya, Istara FM. Oke, gitu. Surabaya. Iya. Berarti lo ini juga dong sama bonek ya, dekat gitu. Yang bikin bonek tuh sebenarnya gua. Jadi ya iyalah, secara kan gua. Oh sih, homie banget. Cara lo oren banget ya. Jangan, Fit. Berarti nggak usah ngebahas orange di sini gitu. Berarti lu tahu orange sama hijau bagaimana? Iya. Nggak orange maksudnya e-commerce orange. Oh iya. Berarti pada saat lo inget gak sih cerita yang Piwi Gaskin di Surabaya gimana? Kebetulan gue waktu jadi MD waktu itu gue nggak memperhatikan skena tersebut. Oke. Karena kebetulan gue di radio yang dangdut. Bukan. Radio gue waktu itu radio yang tidak memutarkan lagu-lagu yang kayak model apa namanya? Oh, lagu-lagu keras nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Kalau justru malah gue kenapa gue terjun di MD itu karena harusnya sih gue pertama kalinya dengernya lagu-lagu kayak begitu. Cuman gue berada di radio yang tidak bisa memutarkan lagu-lagu tersebut. Oke. Karena emang segmennya bukan ke situ kan. Sampai pada akhirnya gue ya mau nggak mau skena yang gue favoritin dulu, akhirnya gue nggak bisa sayang lagi akhirnya karena emang gue kerja di sebuah perusahaan, sebuah radio yang gue tidak bisa. Ya lu harus ikutin terus ya kan. Betul, iya. Berarti awal mulanya tuh lu jadi penyiar dulu. Gue jadi penyiar dulu. Berarti lu bawel ya? Bawel. Mantan gue semuanya dari pendengar gue. Oh siap. Emang lu modus-modusin gitu ya? Ya enggak, Pi. Ya kan lu buka pertanyaan. Enggak. Kan dulu zaman SMS kan? Iya, zaman SMS. Lu cari-cari, lu simpen nomornya. Bukan SMS, 3 detikan. Halo, hai. Gitu. 3 detik miss call. Gitu. Ya gue penyiar dari 2008, baru aktif MD-nya 2013. 2008 tuh. Gitu. 2008 gue training gitulah, pokoknya gue jadi anak magang gitu. Awalnya tuh kan lo berarti bawa CV lo nih. Enggak, atau diajak. Gue tuh kan penyiar radio kampus dulu. Terus radio kampus gue itu ada kerja sama salah satu radio besar juga di Surabaya untuk bikin activity. Nah, waktu itu kebetulan ketemu langsung sama program direkturnya. Ditanyain langsung, kebetulan ada program kampus gitulah, siaran penyiar sama si anak radio kampus. Ya udah, gue jadi project pertamanya dia. Ternyata alhamdulillah dari situ bagus, akhirnya keterusan tuh. Akhirnya gue ditarik jadi penyiar utama waktu itu. Berarti emang lu mulainya di radio kampus radio dulu kampus ya? Pasti. Itu semua UKM lo tuh, salah satu UKM yang lo ikutin? Betul. Dan UKM pertama waktu itu di kampus gue, waktu itu di UPN. Oke. UKM UKM pertama sih jatuhnya. Tapi apa emang lu udah cita-citain dari kecil? Enggak, Ji. Nggak sama sekali. Gue tuh kepengen jadi dokter sih sebenarnya dulu. Anjir. Bener, serius. Sangat-sangat satu jalur ya dari dokter ke beda dong. Gimana sih? Gitu. Dokter kan dari segi budget juga udah beda gitu. Nah, berhubung ya orang tua mampunya. Akhirnya gue terjun masuk komunikasi. Ya 11-12 kan tipis-tipis kan siaran sama jurusan gue. Pas banget tuh lo ada UKM radio.
oh ini tempat gue ngoceh nih. Betul. Gue belajarnya juga dari, nah kebetulan kakak gue juga penyiar radio legend juga di Surabaya. Oke. Diajarin. Ben Sleo. Adi Hidayat. Adi Hidayat. Lord. Anjir, Lord. Salim gue ketemu dia. Berarti emang lu look up ke kakak lu tuh? Iya, kakak gue. Mulai dari ya secara nggak langsung kan ya. Akhirnya masuk ke radio gara-gara dia. Dia sih nggak pernah ngajarin, cuman dia nggak pernah ngajak. Cuman kalau ngajarin, cuman lu perhatiin banget ya? Perhatiin banget. Terus nge-MC gue ngikutin dia. Semua cara-caranya ngikutin dia, termasuk style. Oh, oke. Tapi sekarang kakak lu tahu. Maksudnya dari dulu lu udah mantau dia nih. Iya, tahu. Akhirnya tahu, terus dia nyesel. Bahkan sekarang malah bantuin gue sekarang. Gak apa-apa, kerja sama dong. Iya. Begitu, Pak. Oke, setelah jadi penyiar lu hijrah naik pangkat dong berarti jadi MD. Bener gak sih? Naik MD. Gua tahu struktur radio tuh gimana. Iya, penyiar dulu 2013 masuk MD. Jadi asisten MD, terus MD utama keluar, gue gantiin, naik gitu. Nah dari situ nih gue ketemu sama teman-teman label, karena kan label-label tuh orang-orang promonya pasti akan nyariin MD-nya, bukan penyiarnya, bukan bosnya radio, tapi pasti musik directornya. Karena dia yang mengatur playlist setiap hari kan. Betul, dia ngasih decision nih, lu keputer apa nggak di radio lu gitu. Nah, sama gue mau nanya satu lagi. Produser tuh ngapain? Produser tuh yang konsepin acara. Dia yang program, betul, urusin programnya. Dia bikin skrip. Jadi penyiar itu sebenarnya harus terima kasih banyak nih sama produser nih. Semua penyiar biar lu pada tahu nih. Iya, penyiar di seluruh Indonesia nih, gitu. Harus terima kasih sama produser. Karena dia yang konsepin semua tuh dari nol ya. Mulai dari opening lu berapa detik, terus habis opening lu akan ngomong apa, ya kan? Terus kontennya bagaimana? Semuanya. Misal kalau programnya sampai 3 jam, ya udah lu bikinin sampai 3 jam. Detil-detil itu ya. Bagus enggaknya acara bukan penyiar yang salahin. Tapi produser. Gitu. Mau Desta featuring siapa namanya? Nina. Bukan, Desta featuring Gofar Hilman diduetin sekalipun. Tapi kalau produsernya nggak pintar, nggak bagus. Begitu. Berarti dia kayak pelatih ya. Betul. Jose Mourinho ya. Ya sekarang kalau yang lagi pening sih pelatihnya Wolverhampton tuh. Siapa sih namanya, Ahmad Uskandar apa sih? Iya, maksudnya berarti dia mastermind-nya dong. Iya, mastermind ya, bener. Nah, peran kayak lu banget lah. Peran MD itu hanya untuk seleksi lagu-lagu doang. Sampai situ aja. Sampai di situ aja. Berarti dia tektokan juga sama produser. Kalau ada interview doang. Jadi orang promo ngubungin MD. Interview kan? Iya. Tanya produser. Tanya traffic. Nah, kalau traffic udah ACC jadwal, baru ngomong ke produser. Gitu. Berarti satu produser itu bisa megang beberapa acara dong? Kalau gue di MRA dulu malah satu produser dia pegang seluruh acara, bener. Satu produser, udah prime time 2 nih, prime time loh. Iya, pagi sama sore ke malam kan? Terus dia bikinin siang juga tuh, jam 10 sampai ketemu jam 3 acara reguler. Iya. Ya walaupun bikinnya produsernya waktu itu cari-cari info doang. Tapi kan ya tetap capek itu juga ya gitu. Tapi energi yang terkuras. MRA gokil sih waktu itu. Iya sih. Nah, bener. Lu jadi MD tuh berarti kan kenal banyak banget label-label di Indo kan? Betul. Mulai dari yang big names atau label-label yang baru istilahnya. Iya. Dari cara mereka approach ke radio-radio, pasti kan beda-beda nih, ya kan? Yang paling nggak enak kayak gimana? Yang paling nggak enak itu ketika ada satu label, ya gue juga lupa labelnya apa, kagak ada basa-basinya ke gue, langsung sodorin duit waktu itu. Bahaya. Ini maksudnya, nih uang terima kasih gitu. Bukan, ini buat beli es cendol gitu. Es cendolnya kan ya cendol 5.000 ya gitu. Enggak, kalau di Surabaya ini dong. Lo waktu di cendol ada kali. Di Surabaya udah jadi MD kan berarti? Sudah jadi MD. Berarti kalau di Surabaya, nih buat jajan ke Bu Rudi. Kok Bu Rudi sih? Bu Rudi justru nggak terkenal di Surabaya. Kenapa? Terkenalnya justru orang-orang Jakarta. Ini ngebahas
anak-anak label apa Burudi nih? Dua-duanya. Kalau Surabaya tuh terkenalnya bebek. Waktu itu bebek. buat beli nasi bebek sebulan gitu. Oke. Lu masih ingat nominalnya? 1.500.000 Dulu mau gitu. Cuma interview doang. Iya, tapi maksudnya untuk gede. masa itu. Waduh. Gede gue 2013. Iya. Gue inget banget tuh. Ya akhirnya gue menerima juga sih duitnya. Langsung gue DP-in motor, serius. Dan motornya 3 bulan kemudian hilang. Demi Allah. Oke. Iya tuh gue gak enaknya gue tiba-tiba dihubungin, abis itu tiba-tiba ada nyebutin angka dulu tanpa ngasih materi gitu. Nah gue biasa ngasih materi orang kalau mau approach ke gue tuh lo harus ini dulu, maksudnya kasih materi dulu lah minimal gue buat denger gitu. Dan kebetulan kan radio gue waktu itu kan radio semi nomor 1 di Surabaya gitu, dan agensi-agensi Jakarta juga pada kenal nih. Istara FM lah waktu itu, sekarang nggak tahu radionya kemana. Nah akhirnya ya itu gua ini waktu itu megang di satu jabatan yang basah juga sih, Fit. Gitu, lumayan. Selain MD? Iya, enggak, maksudnya ya kalau ada duit bisa masuk nih gitu. Nah, gue kepengen merubah stigma seperti itu, karena gue kepengen kenalin ke teman-teman label yang nggak semua radio begitu gitu loh. Gue juga harus menjaga nama baik radio gue kan waktu itu gitu loh. Nah kalau emang ada label yang ngasih gue bonus ya gue terima gitu, tapi itu gue anggap bukan buat memperlancar aja sih gitu. Cuman gue nggak sukanya ketika ada beberapa label anak-anak promo yang ya mungkin ya kepengen langsung tembus gitulah. Gimana caranya gue harus jalur cepet banget, jalur cepet begitu. Nah itu sering gue waktu itu. Nah dari kejadian pertama gue akhirnya belajar sih akhirnya. Besok gue kebetulan waktu itu gue juga baru juga. Jadi lo masih gitu, masih terima nggak ya? Terima apa nggak? Akhirnya ujung-ujungnya gue terima juga sih. Dan akhirnya waktu itu emang materinya oke, dan gue belanjain spot sih waktu itu. Jadi radio dapat spot, gue juga dapat bonus juga, komisi gitu. Sebenarnya kalau menurut gue nggak salah sih. Mungkin caranya dia yang sangat jalur cepat aja gitu. Betul. Kalau sebenarnya kalau jalur yang secara normalnya sih bisa-bisa aja kan. Bisa. Mungkin dia udah takut duluan kali. Istara gitu. Wah, agak susah. Berarti bisa dibilang materi dia, maksudnya dia nggak pede sama materinya. Iya, dan materinya bagus loh, Fit. Materinya bagus banget menurut gua. Mungkin karena ada budget lebih gitu kali ya waktu itu. Ya udahlah, mungkin biar cepet aja gitu. Dan mungkin dia juga ditargetin sama orang GM labelnya itu kali ya gitu. Ya orang pro kan pasti akan ngasih list radio yang mana lu pitching kan nanti. Dan mungkin salah satunya radio yang gua tempatin waktu itu masuk listnya dia gitu. Dan mungkin ditarget juga kali gitu. Jadi ada tekanan. Anak baru 2013 nggak tahu apa-apa, tiba-tiba waduh gitu ya. Ya udahlah. Ya udah. Lu bertahan berapa lama tuh di MD? Nah, maksudnya menjadi MD? MD gue sampai 2016 gue. Lumayan ya 3 tahun. Gue kalau di Surabayanya mah gue 3 tahun, terus habis itu kan gue ke Bali. Liburan? Kagak. Lo pindah ke Bali? Iya, pindah. Lu pindah kemana? Di MR gue di Hard Rock FM. Hard FM Rock Bali gue 8 bulan gitu. Ya, liburan gratis sih jatuhnya. Iya bener liburan. Iya bener dong. Liburan. Kok kita nggak ketemu waktu itu ya? Itu tahun berapa? 2015. 15 ya? Lu ngapain waktu 2015? Lu ngapain? Lu jual sate masih ya? Enggak, gue masih pegang Lex 2015. Oh iya, dari 11. Iya ya. 14 tuh udah mulai pecah tuh. Iya. 15 dia ini 15 tuh. Iya, ini yang ditonjok ini loh. Apa sih Lex? Yang BTS tuh sih? Bukan BTS. Apa sih? Army apa? Blackpink. Itu 15. Itu udah megang. Itu 15 ya? Iya, 2015. Emang iya? 15 16 lah. Iya, 15. Itu udah megang tuh. Ya, mega kan dari sebelah 2012
2012 apa 13? Pantes followersnya naik, Vidi kan. Apa hubungannya? Iya. Jadi korban dia, army juga dia korban. Nah, 15 itu dia baru dideketin sama Trinity. Oh, Trinity. Oh, itu justru belum masuk Trinity itu ya? Belum 15. Iya, pokoknya 15 tuh baru mulai mau masuk sampai 20 kan. 20. Oh iya benar-benar. Gitu. Yang Lex Lord. Gue dari yang gak suka sama dia jadi suka lu beneran. Gua gitu ya. Gila ngomongnya bisa begitu banget sepintar itu loh. Itu kayak ngajarin kita banget tau gak? Lu mau dari mana lu berasal ya kan? Mau jaga waret atau ngapain aja. Tapi kalau udah Allah ngasih garis Tuhannya lu akan jadi pinter nantinya pinter beneran. Si Street smart namanya. Iya. Lex the one and only. Iya, berarti lu 15 itu lu di Bali. Iya, 2016. Di Hard Rock ya kan? MD Hard Rock juga. MD. Tapi lebih oke lah ya. Iya, oke. Bursa transfer dong. Iya enggak? Itu ada perpindahan klub gua nganggur dulu 6 bulan sebelum gua ke Bali. Oke. Kan kasus dulu gua dari radio gua yang itu. Karena lo terima duit lagi tuh. Bukan, jadi kayak ya saking lahan bahasanya itu ada beberapa oknum-oknum yang nggak suka sama kerjaan gua. Ya akhirnya biasalah tembok aja bisa ngomong gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya ya dia minta jatah sih. Iya, betulnya. Cuman gitu. nggak ngomong aja. Betul. Oke. Akhirnya Tapi emang gokil sih radio itu. Radio itu yang bisa memperkenalkan gue ke label-label gede sih waktu itu. Ya gue harus berterima kasih banyak. Gara-gara radio itu juga gue akhirnya derajat gue naik kan di MRA juga kan. berarti secara nggak langsung ya itu ngebuka pintu banyak banget peluang ada di depan mata lo kan. Betul. Dan gue sangat bersyukur sekali waktu itu pertama kali jadi MD di radio yang benar-benar sangat diperhatikan di Surabaya dan teman-teman agensi Jakarta dan label-label nasional. Makanya gue bisa sampai ke sini ya karena emang bisa sampai gue di Hard Rock, bisa sampai gue di Jakarta ya karena emang radio itu. Terlepas gue pernah punya masalah sama ya itulah Fit. Dan gue ketemu sama lu sekarang ngobrol, ya kan? Iya. Terus di Hard Rock gimana progresnya? Wah gokil sih itu, emang gue ritmenya emang Hard Rock tuh emang bener-bener kerja banget sih Fit. Kalau di enggak tahu, karena menurut gue kalau menurut gue ya ini point of view gue kalau di Hard Rock ya di Bali kan khususnya lu challenge-nya kan gimana caranya tuh area situ pada dengerin gitu. Secara kan di situ tempatnya pariwisata. Iya. Nah, waktu interview juga sama bosnya sana juga gue ditanyain lu suka musik-musik EDM nggak, musik-musik yang model-model kayak Kaigo gitu nggak, sih? Ya elektro dah. Tropical kayak gitu-gitu nggak gitu. Nah kebetulan di radio gue yang sebelumnya itu gue ada program DJ. Oke, jadi lo setidaknya tahu lah ya. Sabtu Minggu, ya kan? Tiap malam sampai pagi, gue sikatin tuh lagu-lagu DJ. Gue kerjasamanya emang agensi luar negeri gitu. Jadi gue dikasih license-nya si David Guetta, kayak semuanya segala macem gitu. Nah, ya gue sebutin aja, ditanyain artis-artis, DJ yang sekarang lagi happening, ya gue sebutin semua, apal gue keterima, gara-gara cuma itu doang. Karena memang waktu itu dia kepengen, ya yang lu bilang tadi, Bali holiday. Iya. Bali semuanya tempat-tempat pariwisata, iya kan? Challenge musiknya dicegoin yang lagu-lagu begitu gitu. Ya kan? Ya udah gue pasok tuh lagu-lagu yang model begitu gitu. Akhirnya kalau di Jakarta kan hatoknya kan ya beda kan. Iya, beda. Bandung juga beda gitu. Surabaya juga beda karena kebetulan Bali itu memang pulau wisata dan lagu-lagunya juga harus dipasin waktu itu sama lingkungannya gitu. Gitu. Dan kebetulan juga ada acara DJ juga sih dia. Pas tapi nggak nyampe setahun loh di situ ya. Karena gua bokap minta sih waktu itu. Bokap kan lagi sakit waktu itu dan di Surabaya nggak ada nemenin. Jadi lu balik lagi? Gua balik sampai beliau meninggal.
Oke. Gitu. Gue udah pindah ke Jakarta tuh udah di nego-nego sama label gede tuh sebenarnya sudah sejak dari Hard Rock malah. Oh gitu. Cuman kan berarti emang lu udah diincar tuh ya? udah diincar sama gitu. klub-klub gede tuh ya? Klub gede. Cuman habis gitu gue nggak mungkin dong dari Bali ke Jakarta tanpa restu dari orang tua kan. Nah bokap gue nggak ngizinin waktu itu, nggak ngasih doa restu karena emang udah feeling kali ya. Justru waktu gue ke Bali dia yang support malah. Oke. Iya, dia orang pertama kali yang support ketika ada tawaran dari Jakarta. Si Jakarta nawarin, bokap gue yang nggak ngizinin. Lu balik lagi ke Surabaya lah. Temenin gue sama nyokap gitu. Ya udah gue temenin sambil cari radio lagi di mana? Di Surabaya. Oke. Gitu. Baliklah ke radio Surabaya, tapi dengan bendera yang berbeda. Oh, bukan di apa namanya? Karena itu udah tutup. Kena karma. Aduh. Padahal udah tutup. Iya, udah gua jenjang awal karir. Jujur gua masih sayang sih sama Istara, bener deh. Iya, maksudnya itu kan awal karir lu. Iya. Membangun di situ. Karena semua orang radio-radio penyiar Surabaya itu bermimpi sebenarnya pengen siaran di sana. Oke, itu goalsnya ya? Goalsnya tuh harus masuk Istara. Gitu. Gue masih ngerasain tuh orang request SMS. Nggak punya pulsa. Dia naruh kertas, terus dia tempel di kaca begitu. Tradisional banget. Itu masih kerasa. Terus SMS kan? Iya SMS. SMS ke WhatsApp. Bener. Terus dulu sempat ini dulu mention di Twitter. Twitter masih belum, Fit. Masih belum memang. Gue radio gue tuh masih belum ngenalin Twitter banget. Ada, cuman nggak aktif. Kebetulan kalau sosmed gue masuk, baru tuh dikencengin Twitter. Oke. Wah, SMS gila. Request ditempel di kaca begitu. Pendengarnya nggak boleh masuk. Tapi boleh datang dong. Boleh, ngasih makanan boleh. Itu banyak tuh. Gue dengar cerita tuh, maksudnya ya lu kan kenal sama anak-anak radio Surabaya. Iya, maksudnya kalau misalnya mereka lagi siaran, ada yang datang bawain ada cemilan, bawain ini. Ada. Udah kayak Raffi Ahmad beneran. Sumpah lu, udah kayak bener-bener gila. Radio zaman dulu tuh emang bener-bener ini, Fit, maksudnya emang bener-bener udah media nomor 1 menurut gua gitu tahun-tahun segitu. Udah masif, Noah, apalagi tuh Geisha. Itu kan gedenya kan di radio mereka. Silon Seven. Era-era 2000-an Bener. awal tuh. Duh, gua kangen sih. Tapi mau gimana lagi kan eranya udah bergeser sekarang. Berevolusi dong. Udah radio ke Spotify sekarang kan? Iya. Ke streamingan lah pokoknya. Berevolusi semuanya. Masuk revolusi akhlak. Gak usah mancing. Gak mancing saya. Gak usah mancing. Nah, setelah gue beli nasi padang kagak jadi nih waktu itu nih karena macet nih. Setelah balik dari Bali terus akhirnya lu ke Jakarta lagi cari-cari atau gimana? Enggak dong. Nah, ke Jakarta gue diajakin Mas Vino sih, manajernya si Ran itu. Karena gue datang ke pressconnya Ran Yura sama Rizky Febian, gue ngewakilin radio gue yang baru itu. Nah kebetulan bini gue tuh ngefans banget sama Ran. Oke. Mau dong gue tiketnya gratis. Beliin tiketnya dong. Nggak lah. Lu nih pacaran sama bosnya radio. Bukan bos, maksudnya gue ada di posisi program director kalau gitu. Jadi di atas Andy. Jadi semua undangan invitation segala macam gue pasti dapat gitu loh. Nah, dia kepengen intimate banget sih bini gua waktu itu untuk dekat sama paling nggak lihat deket banget lah si Ran gitu loh. Terus gua datang ngefansnya sama siapa? Ngefansnya sama siapa? Si Ran, dia ngefans. Oh, bertiga, benar-benar bertiga. Bener-bener ngefansnya sama Ran, dia kepengen nonton doang sih sebenarnya waktu itu. Enggak, maksudnya kayak apakah ke Nino-nya? Enggak. Emang lagu bertiganya. Bertiganya itu emang musiknya Ran kan waktu itu emang lagi bagus banget kan, dekat di hati waktu itu. Nah, ketemu sama manajernya, ditawarin, diajakin ke sini deh. Pas bokap gua udah nggak ada waktu itu. Ya izin sama nyokap diizinin, ya udahlah nggak usah khawatir, pokoknya di sini udah ada adik, udah ada kakak gua gitu. Ya udah, akhirnya gua ke Jakarta, kerja di Jakarta sama anak-anak Ran sama Mas Tompi.
nikah deh. Sampai sekarang bantuin beberapa musisi-musisi termasuk lu itu. Ya, berarti Nah, si anak-anak manajernya Ran itu tahu gua malah dari Istara itu. Oke. Berarti emang sebelumnya udah tahu dong. Bener, Radio maksudnya itu udah denger namanya nih. Iya, Radio itu emang gokil banget. Kan gue bilang, kenapa gue masih sayang banget sama si Istara itu karena itu ngebuka jalan. bener itu. Dallas tuh kerennya Dallas Istara, bukan Dallas Hard Rock. Iya bener. Sumpah deh. Karena brandingannya itu ya kuat. Gue nih ketemu sama anak-anak promo nih, ketemu anak-anak agensi Jakarta. Sorry, yang dikenalin sampai sekarang bukan radio-radio baru yang sekarang lagi naik di Surabaya. Istara sama M Radio sih. M Radio karena Denny Saha. Iya sih. Iya kan. Denny Saha dulu Istara awal-awal. Jadi dia Iya. mengeluarkan bakat-bakat. Betul. Denny Saha tuh ngebajak anak-anak luar daerah. Jula. Nggak usah dikasih tahu juga anak-anak nggak tahu ya. Ya ngebajak anak-anak anak-anak luar daerah untuk yang berbakat terus masuk Istara, akhirnya jadi naik. Salah satu kenapa Istara bisa jadi naik ya karena Denny Saha sih salah satunya. Itu. Pelopor sih emang gila sih, gokil sih. Kan anak-anak radio Indonesia kalau kenal Denny Saha pasti udah inilah. Gua harus bilang ke lo kalau lo emang bener legend di radio. Karena radio si Denny Saha emang tahun 70 dia ada di radio. Iya. Nah, kalau setahu gue nih ya, kalau radio tuh kan income-nya dari adlibs gitu kan. Dulu masih dibantu pemerintah, Fit. Oh, dulu masih dibantu. Masih subsidi. Semuanya tuh. Iya, masih kali. Masih dibantu dulu. Dia kalau nggak salah berhentinya tuh tahun 2009 kalau nggak salah. Udah stop itu pemerintah. Itu program apaan sampai dibantu gitu? Semua nggak program apa ya. Radionya dikasih dana. Berarti emang udah ada anggarannya dong? Udah ada anggarannya. Kalau nggak salah 2009 apa 2008 2009 udah mulai di stop tuh. Nah dari situ radio udah penghasilannya, pemasukannya dari iklan. Mau nggak mau tuh ya? Dari adlibs, segala macam. Dari cari sponsor. Event di luar gitu ya. Akhirnya sekarang banyak radio yang jadi IO. Mau nggak mau. Udah biar gerak aja. Iya. Jadi IO, Fit. Nggak apa-apa. Yang penting ada timnya aja sih. Iya. Gitu. Yang penting produksi tercover. Terus komisi buat orang promonya juga jalan. Iya. Gitu. Wah, kangen gue radio. Gak ada bisa kalau ngomongin radio, man. Serius. Dulu di kampus gue pernah ada juga. Lo kampus mana sih, Fit? Gue Perbanas. Kenapa? Perempuan banyak nakal semua. Perbanas itu enggak sih. Ya emang ya bener. Jadi tajir-tajir di sana semua, Fit. Enggak lah, gue mah apa dulu naik bis gue. Yang penting bisa kuliah di Perbanas. Jadi transportasinya naik bis gitu ya? Iya. Jadi awal lo Perbanas? Gen FM gue inget banget tuh. Gen FM di Jakarta? Iya, Gen FM Jakarta dia kan mau launching. Oh, lo berarti asli Jakarta nih ya? Iya. Nah, datang tuh ke kampus gue tuh. Ini apaan nih radio nih Gen FM mau launching. Ternyata di Menara Imperium kan, deket dong dari kampus gue. Terus gue nanya-nanya segala macam. Oke. Terus kalau mau jadi penyiar gimana sih caranya? Karena pada saat itu gue udah sebentar lu tiba-tiba itu semester berapa lu sampai sepolos itu nanya ke anak-anak FM? Enggak. Dan lu nggak tahu Gen FM itu radio sebesar apa waktu itu? Karena gini. Karena pada saat itu gue udah gue harus bukan terjun, maksudnya gue mau pengen ada di industri itu musik. Tahun berapa sih? Aduh gue lupa anjir. 2000 berapa ya? 8. Enggak, 6 apa 7 gitu. Oh, 2006. Oh, lu seangkatan sama gue berarti ya? Emang ya? Enggak lah. 2009 berapa sih lahir? Oh, 2004 kuliah gue. Oh, 2004.
Ya masih tuan lu kali. Gitu sialan. Gue 2006. Oke 2006 terus. Iya maksudnya pada saat itu Lu langsung tanya gitu. kan buka boot dong, Iya. ya kan? Ada activity gue nggak tahu itu apaan, orang gue baru datang. Ih ada apa nih acara kampus ya? Ijo-ijo gitu. Yoi, ijo-ijo semua. Kok Bonek pindah ke sini? Oh ya udah, akhirnya gue tanya, udah coba ini kirim CV gitu kan, segala. Nanti dikasih. Besokannya gue kasih, dengan ngasih aja udah bodo amat. Lu ngasih CV apa biodata? Ya karena gue nggak tahu kan. Oh gitu, terus Tulisan tangan CV lu apa? enggak, udah Apa ketik mesin lah. Oh udah ketik. ketik. Mesin Yoi. tik. Setelah itu gitu. ya gue cari tahu oh ternyata radio gini terus ada selain radio ada label, jadi ya gue ngulik terus tuh soal industri kayak gimana kan. Gokil sih emang. Maksudnya gue pengen tahu nih ini apaan aja sih, karena kan pada saat itu 6 lu tadi bilang. iya 2006 enggak sebelumnya mundur itu 2004 4. zaman SMA tuh gue kan udah ngeband Iya. pas zaman gue SMA tuh Igor Saikoji tuh Iya. udah jual CD-nya dia tuh zaman dulu. Nah 2004 tuh kan dia keluar 2004 apa 2005 tuh yang dia keluar Swat Gitu Loh. Terus gue ngeliat ke situ kan, wah anjir Swat Gitu Loh bisa diterima, terus peredarannya juga luas, distribusi segala macam. Nih gimana sih caranya? Nah makanya gue cari tahu kan. Dan pada saat itu kan gue gabung di Zero One juga. 2006. Itu lu gabung? Iya 2006 awalnya 2006 itu Zero One. Mantap. Gua terus ada si Robert Wainan yang bikin. Robert Wainan nih. Nah Sekarang sama lu juga kan? iya makanya kita tuh nanya ini gimana caranya sih promonya. Iya, makanya kan iya. gua cari tahu berarti promonya harus ke radio kayak gitu. Iya. Pada saat itu kan ya lo ngeburn CD terus ada profile ya kan. Iya, ngeburn CD. Bener gak? Bener. Ngeburn CD, profile ada fotonya. Iya. Ada manggung di mana-mana, Iya. kasih lah ke radio gitu. Iya. Ya, dengan harapan kan lagu lo bisa diputer Putar gitu. gitu. Karena kan goalsnya dulu Iya, itu kan, iya. oh lagu lo udah ada di radio, anjing ya. Kayak gimana gitu lo denger lagu sendiri. Makanya gue tanya-tanya tuh pada saat ada gen itu. Ya udah akhirnya, ternyata bukan begitu jalannya nih. Iya. Caranya beda-beda ya udah. Oh tapi lo waktu itu tanyanya ke anak-anak Gen pengen jadi penyiar dulu. Iya, karena Caranya menurut bukan gua buat kenalin karena materi gini, lu. karena point of view gue pada saat itu kalau gue penyiar, gue bisa mainin lagu sesuka gue, termasuk lagu teman-teman gue. Ngerti gak? Lu nggak tahu ada posisi jabatan namanya musik director di sini. Nah itu dia. Namanya juga saya anak kuliah dulu kan, aduh sok-sok ini aja ya. Nah pas gue jalan tuh pas Zero One 2008 atau 2009 tuh si Roy masuk. Roy Ricardo. Roy Ricardo. Nah dia kan dulu juga tracks kan. Iya tracks. Dia penyiar. Siaran segala macam, kita pada nitip lah Roy, puterin dong lagu-lagunya. Terus sama dia diputerin tuh beberapa kali gitu. Wah mantep nih. Maksud gua gitu loh. Sampai segitunya lo sama radio ya? Iya, karena kan dulu materi lu di radio tuh kayak sekarang logikanya gini. Pada saat itu kan sosial media belum gede. Belum ada. Masih zaman Friendster. Iya, Friendster. MySpace, ya kan? Sama ini chat-chat apa sih? MRY apa sih? Mirce. Iya, MRC. Nah, nama lu siapa dulu di MRC? ya, mana inget gua. Gue pakai Johan dulu. Maksudnya pada saat itu kan kalau lagu lu cuman ada di MySpace gitu doang kan ibaratnya lu nggak diakuin secara industri gitu kan. Betul. Nah makanya gue cari tahu gimana caranya biar radio ini muterin kayak gitu. Nah dulu ada namanya forum Hip Hop Indo. Iya. hiphopindo.net itu ada forumnya. Terus waktu itu pernah ada yang share list radio alamatnya. Iya. Nah itu gue catetin semua. Masya Allah. Jadi gue ke dulu JNE. Iya. Jadi gue ngeprint banyak. Gue kirimin ke semua alamat radio yang gue catet tuh. Ya dengan harapan lagu gue diterima masuk, akhirnya diputar. Dan lu nggak kenal yang namanya press release dulu ya? Gak ada.
Cuman lagu di convert di di burning di CD. Ada kasih ada covernya. Udah. Profile, Ya Allah. foto ya enggak? Udah kirim. Press release lu nggak selipin waktu itu? Nggak ada. Ya Nggak tahu. Allah. Makanya pada saat setiap ada acara-acara musik, acara apa, gue pasti datang. Yeah. Maksudnya gue pengen tahu, gue bisa ketemu siapa ya di sana yang mau ngobrol-ngobrol. Nah, terus ada, gue inget acara Gen bikin acara Gen FM di Citos, yang di hallnya tuh. Iya. Terus gue ngeliat, oh iya ada acara Gen. Gue bawa lagi tuh profile sama CD, terus sama CV gue juga datang. Posisi lu apa di band itu? Gue kan ngurusin anak-anak. Oh, ngurusin anak-anak doang temen-temen ya? jadi gue bawa. Terus gue inget ketemu sama Kemal. Oke, masih gendut banget. Iya. Di backstage tuh. Itu juga ketemunya ya dia kan MC kan. MC set turun panggung ke backstage tuh. Gue nekat aja gue samperin. Mas Kemal. Nanya. Masih ingat saya nggak? Gue kasih lah ininya profile segala macam sama CV. Oh ya udah gue nggak tahu lagi tuh nasibnya gimana. Berarti sekarang gini deh, lu waktu itu berjuang dari nol buat kenalin materi lu ke semua radio Jakarta, ya kan? Lu nggak pernah tahu di situ tuh ada posisi yang namanya musik director. Nggak ada. Karena menurut gue, ya gue nggak nyalain lu sih kalau penyiar itu yang menentukan lagu-lagu apa aja yang diputer. Kagak. Ya kan pada saat itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu radio tuh kayak gimana sih strukturnya, flow-nya. Iya. Jadi ya udah kasih aja lah. Karena menurut gue udah action aja dulu, lu kasihin gitu. Tapi akhirnya kan perjuangan lo yang harus ke radio A, B, C, D dan sebagainya, akhirnya kan ngebawa lo di posisi yang sekarang kan. Iya pada akhirnya gue tahu ya, kan cara tradisionalnya lu kepake kan sampai sekarang. Nah terus itu pas awal-awal sosial media rame tuh 2010-11 ya kan? Twitter muncul tuh set. Radio-radio udah punya akun Twitter dong. Iya. Ada alamat email. Iya benar. Itu gue catetin. Jadi profil radio yang di Twitter gue capture semua. Gue catetin, gue bikin Excel ya. Nama radio, alamat email, alamat kota. Jadi setiap gue punya teman-teman gue punya lagu-lagu baru, udah gue sebarnya kayak email. Email itu. Bodoh amat mau ada yang denger. Kepada yang terhormat. Apa tuh? Kepada yang terhormat, ya kan? Gue lupa. Perkenalkan saya Bidi, ya kan? Gue lupa tuh kata-katanya gimana. Pokoknya di dalam email itu. Subjeknya apa waktu itu? Ngenalin band aku gitu. Oh enggak. Subjeknya nama artisnya sama judul lagu. Oh. Gitu. Tapi yang gue kirim ada foto, lagu, lirik. Draftnya seperti itu. Iya, draftnya kayak gitu. Udah. Itu satu-satu tuh gue email. Jadi gue nggak tahu. Terus lu ngirimnya ini CC bukan BCC. Enggak, gue ngirim satu-satu. Waduh. Satu email satu. Bukan yang langsung rame gitu. Iya. Karena misalnya radio A gitu. Ada respon? Ibaratnya gini ya. Dari 30 lah. Iya, 30 yang gue kirim, paling yang nge-reply 3. Nge-reply dan itu belum pasti muter. Kok responnya ya? Oke, terima kasih materinya sudah diterima gitu. Kan kalau pada saat email di reply itu kan ada nama, nomor telepon ya kan. Itu gue catat lagi. Iya. Gue pada saat itu mungkin SMS kali ya. Gue SMS lagi, Mas terima kasih gini. Nah, ada yang dari Kalimantan. Nelfon waktu itu pernah sekali. Buset, Kalimantan, Re. Iya. Gue kaget nih siapa ya? Gue angkat nih dari radio ini Kalimantan, materinya udah diterima. Oh iya siap. Wih, berarti menurut gue itu caranya lumayan ampuh dong. Iya. Gue emailin satu-satu. Buset tradisional banget. Tradisional. Iya. Gokil. Ya setelah itu kan dari situ baru gue mulai belajar. Oh ternyata ada press release-nya. Fotonya harus cakep nih. Fotonya harus foto yang baru gitu, yang jangan yang lama. Karena memang foto tuh emang harus kuat banget. Artwork sih. Artwork foto emang harus kuat banget.
Kalau udah anak-anak media, waduh gokil fotonya bagus, terus ganteng. Artsy lah ya. Iya, nggak usah dengerin materinya, cukup baca pas. Naik gitu dah, kebanyakan. Oh udah gitu ya? Iya. Nah, gue ketolong kegantengan Julian Jacobs aja. Kalau udah ada Julian Jacobs, oke. Iya. Oke, siap. Sama si Sexy Good gara-gara video klipnya Anya Geraldine kemarin. Udah. Gimana tuh responnya? Ya responnya ya akhirnya banyak kan interviewnya. Iya sih banyak. Iya kan? Gara-gara pancingan iya, itu. Gara-gara pancingan. Ya itulah, tete itulah. The best ya emang itu. Jangan ditonton ya mas. Tontonnya nanti kalau udah gak sama istri. Oh lu nonton gitu? Iya bener, gue nontonnya di kamar mandi. Jadi itu waktu itu. Anjir. Buset, emang video klipnya emang keren. Bukan keren sih, emang luar biasa. Video klip hip hop kan gitu kan kalau di luar. Iya emang sih. Iya kan? Cuman ya itu Indonesia masih agak sedikit belum ya kayaknya nerima budaya susah seperti itu. susah menerimanya. Cuman kalau gua ngeliat sih apa kabar Jason Derulo yang dia bikin video klip. Banyak lah kalau di luar gitu mah banyak. Terus si itu Robin Thicke sama Pharrell Williams kan. Oh iya. Tuh. Itu udah bukan ini lagi. Itu udah eksplisit banget sih itu. Topless. Iya kan? Ya udahlah, kita jalanin aja ya. Yang penting kita tetap berkarya aja. Terus sekarang kan lu bikin kantor sendiri nih. Nggak kantor sih. Apa? Ya gue bikin jasa aja, jasa buat bantu-bantu artis untuk masuk ke teman-teman radio dan media. Gitu. Dan media kan sekarang ruang lingkupnya gede banget. Fit online tuh sekarang ada mikro. Iya kan? Berarti kepecah lagi tuh ya? Pecah lagi tuh. Ntar pasti gue yakin banget 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pasti akan ada lagi tuh. Kita juga nggak akan pernah tahu loh media-media mikro musik ini sebanyak ini, dan sampai ya kita nggak tahu nanti, bukan tidak mungkin dia akan bisa ngalahin media-media konvensional. Karena kan orang juga bangun tidur bukannya Instagram. Bener, gua banget tuh. Iya kan? Gua bangun tidur. Iya kan? Notif banyak banget nih WhatsApp nih ya kan? Iya kan? Gua males. Gua buka IG dulu aja. Iya kan, nih gua kan. Terus Lihat. single lu di posting, di upload kayak begitu. Iya benar. Kalau dulu kan radio udah dengerin, sekarang kan wah masuk media ini ngulas materi gue gitu. Terus apalagi kalau medianya gede kan. Itu kan berarti challenge buat lo juga dong. Iya. Maksudnya gimana caranya lo ngebagi dari mana materi yang mesti ke radio atau yang mesti ke media online? Alhamdulillahnya beberapa teman-teman yang gue bantuin sekarang adalah semuanya aman. Gitu loh. Kalaupun ada hip hop itu dia radio edit pasti. Oh, yang udah versi clean ya. Udah versi clean ya, dan kan ada beberapa radio-radio yang masih muter. Ya bukan masih, banyak masihan gitu. Motion sekarang ganti ini segmennya kan dari R&B sekarang banyak. Selain motion tuh di daerah-daerah banyak radio-radio yang muter-muter hip hop gitu. Yang penting radio edit aja. Alhamdulillah seperti itu. Jadi gue nggak kesusahan untuk mana yang radio, mana yang mana yang harus media online. Dan gue juga ketika dapat tawaran untuk ngebantu artis A, kan gue juga ngefilter fit. Oke. Gue hanya ngebantu musisi-musisi yang pasti akan bisa masuk teman-teman radio sama media online gitu. Nah berarti nih ya, kalau misalnya dengan kondisi sekarang, udah bukan misalnya, dengan kondisi sekarang, gimana caranya teman-teman radio bisa let's say survive lah sampai setahun 2 tahun gitu? Karena kan ya lu mau nggak mau harus kondisinya juga sekarang anak-anak radio gue gara-gara kondisi yang sekarang juga gue setiap chat teman-teman radio daerah itu udah pada, pertama awal-awal masih COVID pengurangan SDM. Oke. Wajar sih itu berarti. Udah masuk di kuartal akhir tahun, kuartal ketiga, Agustus, Oktober udah banyak pada tutup. Aduh, ngeri. Radio grup yang Jawa Timur tuh gue nggak harus sebutin, gue nggak bisa sebutin nama radio. Pokoknya salah satu radio grup besar di Surabaya, bahkan di Jawa Timur yang punya radio banyak itu di setiap daerah,
lebih dari 20 radio, bahkan tinggal 9 radio sekarang. Mesti banyak tuh yang tutup ya? Iya, cuman muter-muter lagu-lagu doang. Penyiarnya udah gak ada? Penyiarnya nggak ada, udah otomatis. Berarti dia muter playlist gitu aja tuh? Iya, muter playlist doang. Kalaupun lu tanya sama gua solusinya seperti apa, ya ikhtiar aja. Kenapa radio itu yang paling ampuh iya, tuh. kenapa radio itu masih bisa bertahan? Radio gede Jakarta pun juga, gue yakin banget sekaya-kayanya orang yang punya radio itu pasti akan ngerasain dampaknya, kok. Gak mungkin gak. Ya kali gue sebutin radio. Iya benar-benar. Itu pasti ngerasain dampaknya. Itu ya sabar-sabar aja, nggak cuma radio aja. Lu pekerja seni juga. Semua sektor. Lu kan mikirin kan dulu bagaimana anak yatim semua rata-rata, ya kan? Mikir kan lu. Iya betul. Ya gue sih mikirnya begini ya. Gue sih nggak mikir tahun 2020 ini menjadi impact yang benar-benar besar buat anak-anak radio. Mungkin dari kejadian ini mungkin anak-anak radio bisa muncul bahkan kreativitas baru. Gitu kan ke depannya. Jaga-jaga siapa tahu amit-amit Bombay jangan sampai kejadian ini terjadi lagi. Kedepannya musibah ini terjadi, akhirnya mereka bisa survive gitu loh. Jadi udah tahu cara survive-nya ya. Tapi udah paling bener sih digital sih emang. Udah paling bener digital. Makanya lu kalau ngelihat radio-radio Jakarta kan sekarang udah alihnya ke Spotify, podcastan, ya kan bikin banyak banget itu. Iya kan penyiar-penyiar yang bikin podcast tuh. Bikin platform baru ya kan di Play Store. Terus siaran di radio streaming kayak begitu-begitu. Sebenarnya udah ada, cuma di tahun 2020 malah mereka makin ngencengin. Karena emang larinya emang digital semua, Vidi. Berarti ya gue sih mikirin teman-teman radio yang di daerah itu yang tadi lo bilang gitu. Yang biasa mereka dapat materi dari Jakarta gitu kan. Makanya kalau gue pitching sama artis gitu, pitching sama radio buat musisi yang gue ajak untuk kerjasama sama mereka, sebenarnya kan gratis kan. Iya. Cuman ya udahlah gue bantu dikit-dikit gitu loh. Karena memang mereka ada di situ masih bertahan juga udah harusnya bersyukur sih gitu loh. Ya, karena kan MD susah digesernya. MD. Iya. Ya gimana dong kalau radio cuman muter-muter lagu doang, siapa yang muter? Oke. MD kan. Iya kan? Mending kalau gue jadi owner nih, yang mending gue pinggirin program director, gue cuma ngisain MD sama finance gue, sama orang traffic, sama marketing. Jadi dia muterin lagu aja. MD, marketing, traffic, jalan. Tiga kepala tuh. Kepala ini jalan. Iklan masih ada kok, cuman nggak sekencang itu. Buat cash flow aja lah paling. MD tuh sulit sih digeser menurut gue ya. Berarti itu posisi yang lumayan karena kan tajam tuh ya. Playmaker tuh ya. Playmaker. Kalau radio tuh nggak bisa mati, Vidi. Karena kan dia kalau mati akan didenda sama apa namanya daerahnya. Oh gitu. Nggak boleh mati. Jadi harus tetap jalan terus. Makanya tadi lu sempat mention salah satunya dapat dana dari harus daerah. Lu meskipun lu nggak ada duit, lu harus tetap nyalain nih radio, nggak boleh mati. Karena kalau mati, pemerintah setahu gua nih, pemerintah itu bisa ngejual frekuensi lu tanpa seizin lu. Oh, oke. Gitu. Radio gua yang ngegedein gua juga masih ada sekarang, cuman muter lagu-lagu doang. Yang penting nyala aja. Sama bayar pajak sih. Berarti lebih ke ngejaga frekuensi dong. Betul. Frekuensi itu mahal banget, Fit. Waduh, MM-an lo bener. Ya kayak Jak gitu ya. Iya. 101. Surabaya M Radio kenapa bisa segede ini? Karena kan dia dulu jualannya cuman lagu-lagu doang. Lagu-lagu doang sama iklan spot. Tapi banyak. Itu. Akhirnya kan bisa punya gedung sebagus itu di Surabaya. Iya, quantity berarti kan masuk. Ya begitu. Ya udah cuman muter-muter lagu doang, jaga kuantitas lagu juga sih lebih tepatnya.
Iya benar-benar. Ya karena kan hari gini gitu. Iya. Lu tanya anak SMA, anak kuliah juga si tahu tuh radio. Ya mungkin ada, cuman kan kalau sampelnya 100 orang paling hanya 10 kali. Iya. Ya TikTok taunya sekarang. Bener. Timbang. Semua tahu dari TikTok loh. Semua. Iya, namanya zaman sekarang. Kalau kita kan dulu radio masih. Sekarang udah TikTok. TikTok, Spotify, ya udahlah. Joox lah paling. Apple Music YouTube. gitu. Ya YouTube. Ya dari TikTok nyambungnya ke Instagram. Instagram ke YouTube. Tapi kalau gue liat temen-temen gue nih anak-anak hip-hop atau anak-anak band juga, mereka emang fokusnya ke Spotify, ke streaming lah pokoknya. Iya. Cuman menurut gue, ngapain lu jadikan itu sebagai goals lu yang utama gitu? Itu kan kayak, menurut gue kayak cuman katalog doang kan. Kalau mendengar lagu gue udah ada nih di Spotify, gampang gitu kan. Iya. Bukan harus jadi income utama. Betul. Karena sesuatu yang menurut gue untuk kita udah mikir-mikir jauh untuk memviralkan ini satu single, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi viral, ya kan? Susah. Itu dia. Gitu. Mending udah. Itu dia anjing. Silon Seven lagunya yang kisah klasik untuk masa depan sama kita sekarang viral di TikTok. Gerak apa manajemennya di Jogja? Kagak. Iya. Udah jualan pizza aja di Jogja, nggak jualan baju si Duta. Kagak mikir mereka. Iya benar. Iya. Akan hits dengan sendirinya udah. Ya kita tetap berusaha sih, cuman. Iya. Ya itu udah, itu gitu. dia yang sangat disayangkan menurut gua, kayak gimana caranya bikin lagu ini viral gitu. Kita juga nggak tahu loh Reza. Mana gua tahu anjing. Kita juga nggak tahu si Mbak Reza Artemisia itu bisa seramai ini lagunya. Iya, berharap tak kan. berpisah gitu. Terus habis itu kan kayak Rosa, kayak kan? tiba-tiba aja gitu loh. Maksudnya banyak yang Instastory-in di Senopati ya kan. Terus tiba-tiba semua orang jadi demam dengerin lagu itu lagi. Sama kayak Rosa juga kan. Tiba-tiba lagu udah tahun berapa? Sekarang yang lagi happening kan lagunya Randy MC. Yang mana tuh? Lagunya Randy MC yang ini loh. Nah, apa sih? Aduh, judulnya apa? Itu lagi happening di TikTok. Oke. Itu. Sama lagunya Black Eyed Peas, iya kan? Black Eyed Peas yang, aduh, gue lupa. Itu juga lagi happening itu. Iya. 2004 itu. Iya, tahu. Buset. Asalkan kontennya menarik juga. Berarti kembali. Itu kenapa bisa jadi Randy MC coba? Enggak, berarti kembali lagi soal materi lo harus kuat dong. Iya, sama ini sih. Ya materi memang dasarnya memang musisi-musisi yang kita sebutin tadi emang udah kuat zamannya. Iya. Cuman kan sekarang kan pertanyaannya adalah gimana caranya orang tuh bisa memviralkan lagu itu? Ya memang nggak bisa dipaksa. Dan kita nggak tahu juga caranya. Kita nggak tahu ya viral aja gitu. Iya. Ibaratnya udah rilis aja gitu kan. Nggak harus di set untuk menjadi viral. Di set sih memang harus. Cuman kalau emang udah mentok, dan gue takutnya kayak orang-orang yang apa namanya, kan banyak sih beberapa musisi-musisi sekarang gara-gara lihat TikTok gitu kan ya. Oh, TikTok gampang nih viral gitu. Terus bikin konsep segala macem gitu kan ya. Ujung-ujungnya nggak viral. Nggak worth it. Terus habis itu kecewa. Ya kan? Habis itu mengambek. Jangan salah Anda. Orang-orang yang kita sebutin tadi tuh nggak akan bisa tahu mereka bisa se-viral ini, gitu kan ya. Iya bener. Digitalnya bisa sebanyak itu juga mereka nggak nyangka, Vidi. Betul. Iya kan? Jadi nggak usah berekspektasi. Mereka nggak ada kerjaan loh. Kita juga nggak tahu ngapain aja tuh orang-orang personalnya Randy MC ya kan. Lagi santai-santai. Tiba-tiba ada transferan aja dari. Ya kan? Apaan nih? Gitu. Dari publishingnya. Kemarin ada yang minta lagu nih, lumayan ada yang cover tuh. Nggak usah ngapa-ngapain dah, di rumah aja diundang. Iya kan? Cuman ya emang harus siap sih, Fit.
Gitu. Bikin konsep harus, cuman lo harus siap kalau lagu lo nggak akan bisa jadi viral gitu. Ya emang harus siap intinya. Ya bikin lagi. Ya berarti kan kembali lagi lu masalah bikin lagu ya bikin aja. Bikin gitu. aja bener. Gak usah pusingin nanti gimana. Iya. Si cueknya si Rizky Febian ya. Iya. Ya kan lu terlibat kan di proyeknya. Iya. Gue masih inget banget itu. Ya kebetulan gue juga jalan promonya. Awal-awal kan dia campaign banget itu sama si TikTok ya kan. Soal itu sih gue harus bilang itu gak naik. Yeah. Naiknya malah baru-baru ini. Ketika ada saat ada beberapa influencer TikTok yang memviralkan lagu itu dengan caranya dia. Organik dong. Brigita. Organik berarti. Organik kan. Dan lagu itu naik sekarang. Naik lagi ya. Naik berarti. lagi. Bener loh. Iya. Ya kalau pengen lu tahu bukti omongan gua ini bener apa enggak ya lu cek aja YouTube-nya si Iya, cuek. gua udah lihat itu. Berapa puluh juta orang nonton video klip aslinya sama versi keroncongnya. Iya kan? Iya bener. Jodoh-jodohan Vidi. Bener, gak ada yang tahu Iya, deh. lu bikin konsep-konsep aja, udah nggak apa-apa. Konsep aja bikin sebanyak mungkin. Iya. Kita nggak tahu mana yang bisa terima masyarakat. Taste masyarakat itu tidak bisa pernah Gak bisa ditebak. dibeli, lebih Gak bisa tepatnya. dibeli juga. Gitu. Jadi gak usah ngatur-ngatur Anda. Iya. Bener loh, lu masih ingat banget kan? Iya lah. Awal-awal cuek itu kan dia campaign-nya TikTok banget, bikin gerakan sana sini. Bener. Sekarang happening-nya cuman satu, gara-gara orang nge-cover, ya kan? Naik lagunya, kayak musisinya. Betul, bagus. Udah gandeng aja yang nge-cover, udah bikin coveran begitu. Ya kan? Gokil aja. Gokil kan? Oh, ini mau cerita-cerita industri musik nih ya beginilah industri musik. Wah banyak video industri musik itu. Gue juga masih baru sih, cuman fenomena yang terjadi Bener. yang sekarang itu emang menurut gue sih emang benar-benar gokil banget, beda sama zaman kita yang sekarang gitu. Kita dulu lahir di zaman yang benar-benar Sangat konvensional sekali dan dan tradisional, medianya cuman apa namanya? Prosedural. iya, prosedur radio, TV sama MP3 dulu kan. Anjing, MP3. Aduh. Downloadnya di SoundCloud. SoundCloud, iya bener. Iya sih itu, wah gokil banget sih. Dan sekarang industri emang udah beda sih. Makanya tuh gue ngajak lo ngobrol tuh pengen tahu gitu insight lo dari zamannya radio ya kan sampai ke sekarang era streaming. TikTok, radio juga sekarang beralih TikTok juga. Oh iya bener. Iya, Banyak jualannya. akun-akun radio. Mau yang gue ada di sebutin ya, TikTok. radionya sekarang lagi naik di TikTok. Siapa? Prambors naik, Mustang juga naik. Produser Vidi. Karena dia pakai konten lagu di situ. Iya, Kan? konten lagu sama emang penyiarnya juga emang gokil sih memang. Gitu. Ardan juga main TikTok. Ardan itu nih Bandung nih Mas Awan nih. Penyiar-penyiarnya nih sekarang jadi influencer TikTok semua. Itu kayak diwajibkan ya. Cek followersnya coba. Itu kayak diwajibkan Iya. ya. Lu harus punya akun TikTok. Bener. Dan itu nggak bisa dipaksakan lu mau bikin konten kayak gimana. Karena emang dasar penyiarnya aja emang keren banget. Oke, berarti emang balik lagi ke brandingannya mereka Iya, masing-masing dong. bahkan gue mengira nih ya. Kenapa anak-anak radio sekarang punya TikTok? Radionya punya TikTok karena penyiarnya juga udah mulai duluan nih, udah jadi artis duluan di TikTok. Oke, Gitu. jadi mau nggak mau dia harus ngikutin dong. Iya, ngikutin. Jualan juga kan bisa kayaknya di TikTok. Iya, sama kayak Instagram. Instagram. Ya kenapa kita berbicara banyak sekarang TikTok karena memang eranya sekarang udah kebanyakan orang beralih ke TikTok gitu loh. Ya toh gila sih emang. Kita harus tepuk tangan sama industri Terima yang kasih sekarang sih. industri musik yang sangat-sangat Industri sekarang misterius. Bener-bener gak bisa ditebak. Gak bisa. Ya kita harus siap loh Fit. Nantinya 10 tahun lagi, 5-10 tahun lagi akan ada yang baru lagi buat. Iyalah, makanya harus adapt terus. Betul, dan harus belajar terus sih. Pasti. Kayak Helmi Yahya lu belajar terus. Lu mentionnya udah ilmiahnya tadi sebelum kita mulai podcast iya. ini kan. Kan biar gak formal Iya, banget gitu. iya, Dia iya. kan raja kuis dan Raja kuis.
Sekarang raja podcast juga kan? Iya, dia jalan podcast. Iya, jalan podcast juga. Semenjak dipecat ya dari TVRI. Tapi gue yakin banget orang-orang yang pernah dipecat itu akan sukses pada waktunya. Gitu ya? Oh, iya. Lu filosofi dari mana tuh? Kan gue korban pemecatan. Oh iya, anjir. Dulu. Kalau gue nggak dipecat juga gue nggak akan bisa di Jakarta kan? Iya, berarti emang udah jalan nih kayak mesti lewatin kayak gitu. Iya kan? Lu pernah dipecat nggak? Bentar ya, saya inget-inget dulu. Kalau belum dipecat lu harus dipecat dulu atau mecat orang nih sekarang. Anak buah lu kan banyak tuh. Ya kan? Kata Mas Delas, dipecat itu bisa sukses loh gitu. Bener. Iya kan? Lu alibi aja. Itu bisa jadi. Lu pengen sukses nggak gitu? Jadi quotes tuh. Iya. Anda mau sukses, jadi Harus dipecat dulu. Iya, harus difitnah dulu. anjir, harus dipita dulu. Terakhir nih, Yoi. waktu lu menjabat sebagai di atasnya MD apa namanya? Ada program director. Program director. Nah, Kisaran income lo berapa? Kisaran aja ya kalau 4.200.000 gue dapat gaji 4,2. 4,2 waktu itu. Itu salary per bulan kan? Setelah per bulan. Dan itu gue nggak bisa dapat kanan kiri fit. Kalau MD kan nggak dapet kanan kiri. Iya, kalau di Istara itu kan emang gaji gue nggak seberapa, cuman gue siaran juga waktu itu. Oke. Siaran juga, terus habis itu ya dapat kanan kiri juga. Oh, oke. Kanan kirinya ya hadiah lah. Kanan kirinya tuh nggak berupa uang aja loh. Iya, maksudnya Kayak kaos. materi kan bukan cuman uang doang kan? Iya. Gitu. Masih banyak yang lain. Dan emang kan? gue ngerasain banget sih Fit. Ketika gue jadi MD sama PD itu networking gue emang berkurang banget waktu itu. Gue PD ya urusannya cuma nama program doang. Kalau MD kan ya lu kesana kesini. Iya, kalau gue disuruh milih mah gue udah bener gue pengen jadi MD lagi dah, serius. Iya, karena kan lu ya ketemu orang, iya, kan, bener, ngobrol. Itu kekayaan gue di situ sih sebenarnya. Iya, relasi. Iya, relasi sih emang. Ketemu artisnya. Ya maksudnya kita bener secara manusiawi emang mesti ketemu orang, ngobrol ya kan? Iya, sampai gue terlibat sama mereka-mereka yang dulu gue puterin lagu. Iya. Sekarang gue ngerjain konsep promonya kan bisa gokil itu. Iya. The power of MD bukan the power of program director. The power of MD. Kalau ada yang nonton ini terus menyangkal, silakan sangkal gitu loh. Cuman nyatanya seperti itu. Iya, maksudnya apa namanya ya? Kagak ada pernah orang promo, Mas pengen kenal sama PD-nya kan? Nggak ada. Pengen bodo kenal amat sama ya? musik direkturnya. Itu kayaknya juga bodo amat. Iya. Program director siapa kek? PD cuma ACC. Ini materi aman apa nggak untuk interview begitu. Harusnya nggak juga sih sebenarnya. PD tuh fokusnya ke program aja sih. Kalau udah percaya sama MD-nya, ya udahlah, jalan aja lah. Iya. Dulu gue pernah bantuin label, cuman dia label. Sebutin dong. Label dangdut gitu. Oh. Nah, gue sempet diajakin. Paling kaya tuh. Hah? Label paling kaya tuh. Dangdut ya? Iya kayaknya. Kayak ada matinya emang. Bos gue waktu itu Cina dong. Dia bisnis kapal tongkang. Wah, anjay. Tiap hari bawa cash. Wah, anjay. Kantong kanan kiri. Bilang gila nih emang. Nah, mesin ATM dipikul sama dia. Waktu itu sempet ditawarin ini, gue ikut NRD ya? Oh, National Radio Day. Iya. Yoi. Itu emang acara tahunan gitu ya? Iya, ya? acara tahunan ada. Dan gue kenapa bisa kenal sama teman-teman radio di seluruh Indonesia ya karena NRD itu. Emang kayak gathering ya? Gathering sih emang. Ngumpulin. Itu masih ada nggak sih? Masih. Terakhir Atau sih tahun tahun ini. Terakhir tahun kemarin. Gitu. Emang gue pernah ditawarin tuh. Emang ngaruh banget sih emang National Radio Day itu. Menurut gue ya. Sebagai teman-teman sebagai musik director baru, kalau ada NRD lagi wajib ikut. Wajib ikut ya? Tapi kalau udah lama nggak wajib. Gue pernah ditawarin waktu itu 100 musik waktu baru-baru awal rilis. Mau ikutan gak nih? 100 musik, siapa artis lu pertama kali itu? Julian sama Seksi. Oh langsung ya? Iya. Jedar langsung gede. Anjir. Jadi ditawarin lo mau nggak ikutan NRD? Gue lupa ngasih berapa gitu. Nanti lo bisa manggung di situ gitu. Kenalan juga networking sama yang lain. Iya, sumbangan.
networking sama yang lain segala macam. Cuman kan karena kita masih baru dan kedigitalan ya kan. Iya. Jadi kayaknya nggak worth it. Iya, masih belum worth it ya. Akhirnya nggak jadi. Tapi gokil lu tahun segitu udah memperkirakan dunia digital tuh akan menjadi platform nomor 1 zaman sekarang. Sampai lu menolak ajakan NRD. Karena menurut hitung-hitungan dan menurut prediksi kayaknya nggak ada impactnya deh. Menurut gue ya pada saat itu ya. Bukan yang nggak ada impact, mungkin impactnya ada tapi nggak gede banget gitu. Dan kita juga ngesetnya kita ternyata pada akhirnya nggak perlu tuh lo butuh pengakuan di industri komersil. Lo bisa hidup juga dalam skala indie gitu. Iya. Akhirnya ya ke situ. Iya sih. Sebenarnya ya hak lu juga sih kalau mau nolak NRD. Lu mau bergabung atau enggak. Lagian kan masih banyak cara-cara tradisional lain yang lu bisa kulik, cari sampai pada akhirnya lu bisa berkenalan sama anak-anak radio tersebut kan. Benar. Ya nggak apa-apa, hak lu juga sih. Cuma jadi artis lu tuh Julian Jacobs tuh Surabaya. Emang ngeri? Lu sadar nggak sih? Gue kasih jadwal kemarin banyak Surabaya. Gue sadarnya tuh semenjak 2018-19 itu off airnya dia. Banyak Surabaya kan? Paling banyak nomor 1 di Surabaya. Temen gue MC semua Surabaya. Story ini ya, feed Julian Jacobs semua. Kagak ada artis Cina lain apa ya? Iya. Buset nih. Ya ampun. Di Surabaya emang gokil, dia nomor 1. Makanya gue kasih kebanyakan Surabaya waktu itu jadwal. Karena memang fanbase-nya Jacobs kenceng sih di Surabaya emang. Dan dia juga jadi kalau gue sama Jules setiap ke Surabaya pasti minimal kita sempetin ketemu sama fanbase-nya. Ya buat jaga hubungan aja. Iya. Itu jadi biar nggak lupa lah. Weh dulu udah ke Surabaya masa nggak mampir ketemu kan. Takutnya ada omongan gitu kan. Harus fit. Gitu. Tapi lu sadar nggak sih kemarin diomongin sama apa? Daniel mana? PJ Daniel di AMI. Kenapa? Nggak tahu gue. Gue ketawa waktu itu. Oh iya? Iya. Apa tuh? Iya waktu itu kan si Daniel tuh lucu sih om. Jadi si Daniel itu nanya. Kan ada Tiara Andini sama si Ziva ya? Ziva nggak sih? Siapa sih? Ziva. Oke. Idol. Oh Idol. Idol kan ada si Tiara Andini, Yorda sama Ziva apa aja itulah pokoknya. Terus habis itu ini kok bertiga doang nih gitu. Masa kalah masih Jody sama Marion Jola pada kompak gitu. Siapa sih namanya? Liorda Tiara Andini sama Ziva. Kalian harus banyak belajar tuh sama si Jody sama Jola tuh. Sekarang kompak gitu. Betul sekali. Gue ketawa sih anjir. Ya itulah gitu. Itulah kisah asmara. Kisah asmara yang membuat dunia pertiktokan gempar sih. Aduh. Tapi kan lu ngamatin kan komen-komennya mereka kan? Iyalah. Cuman kan namanya netizen, ya mereka bebas komen apa aja kan. Dan kita juga punya hak buat diem, buat cuekin aja kan. Gak apa-apa sih, seru aja sih gue ngeliatnya, biarin aja. Lu pada makan tuh. Lagi lumayan trending juga sih gengnya dia tuh. Glenn Samuel ya bener gak sih? Iya benar. Jody, Gea, Jules. Ya itulah circle-circle-nya. Amalia ya. Ya itu aja FYP gua. Ya karena mungkin gua nge-like-nya musisi-musisi itu akhirnya pada naik yang lain gitu. Aduh, itulah obrolan bareng Mas Dels. Yes, terima kasih Vidi. Ini lu disebutnya apa dong berarti sekarang? Media publisher. Media support promotion. Media support promotion. Support promotion. Oke. Berarti medianya ke semua ya? Ke semua. Jadi kalau lu mau gue dulu awalnya radio, intinya radio. Terus kan gue sadar radio itu sudah
sudah ada geser. saingannya Akhirnya gitu. lo bergeser. Makanya mau nggak mau gue di Jakarta harus belajar berkoneksi, bernetworking dengan media-media yang lain yang gue rasa kita bisa bekerja sama nantinya gitu. Ya akhirnya yang bikin beberapa preskon itu juga sih ujung-ujungnya gitu. Ya udah, lumayan lah activity lumayan ya activity gitu kan. Yang penting ada cash flow. Yang penting bukan cash flow juga sih, yang penting artisnya jalan ya. bukan artisnya bisa gua promotin aja lah. Oke. Awalnya kan dipromoin dulu ya. Gitu. Awal dipromoin set ya dengan harapan Si masuk Martin yang lain. itu kalau gue pitching sama anak-anak media, sama anak-anak radio, bukan namanya yang gue kasih ke WhatsApp-nya, tapi link Instagramnya. Bener loh. Karena buset, banyak yang menyangka dia perempuan. Iya. Gue belum tahu kalau si Martin rambut pendek tuh. Waduh, Rizky Febian mau lewat ya. Gue jualannya mesti followersnya pasti. Karena emang lumayan sangat interaktif dan ya pasti radionya juga akan dapat impact kan. Iya, benar. Ya walaupun memang masanya Martin ya tidak itu bisa ya, dikontrol, hardcore. tapi kan coba lihat viewersnya gitu. Iya. Ya kan naik banget loh itu. Di saat era orang pada live IG semua, yang nonton dikit, si Martin kuantitinya kejaga, Stabil. Gitu. Oke. Ini kalau diterusin bisa sampai jam 4. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton Yes. obrolan ya daging semua nih isinya nih, industri musik nih. Industri musik bener, media musik semuanya kita bahas di sini. Betul. Terima kasih Mas Dels udah join. Apa? Gue gak nyangka banget tuh bisa Ngapain? Punya apa? punya ya nongkrongnya sekarang di temboknya bagus ya kan. Kenapa ya? Catnya bagus ya? Catnya bagus. Ini gak di endorse cat Keren. ya. Intinya gue bisa nongkrong di Apa? Beanbag. beanbag begini gitu. Ya kan biar Gokil sih enak emang gitu kayak ngobrol ya enggak? Oke, sampai jumpa di Yes. episode berikutnya. Thank you Mas Dels. Sama-sama video udah diundang di sini. This is video. I'm out. Bye.